Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Setelah kita baca pembagian hadits mardud, bahwa hadits mardud itu ada yang ditolak karena saqat di dalam sanad, dan ada yang ditolak karena ta'an padanya. Kita di pembahasan as-saqat dan yang terjatuh di dalam sanad telah diterangkan ada 4 hal. Yang pertama hadits apa? Hadits mu'allaq. Yang kedua hadits mursal. Yang ketiga hadits mu'dhal. Yang keempat hadits munqati'. Baik. Dan itu semuanya enam pembahasan telah kita uraikan. Pembahasan yang ke-7 pembagian hadits munqati'. Maksudnya di sini yang munqati', yang mungkin bahasanya lebih bagus pembagian lain untuk as-saqat. Pembagian lain untuk as-saqat. Perbaiki ya yang ke-7. Pembagian lain untuk saqat di dalam sanad. Baik, kata beliau, kata penulis rahimahullahu ta'ala, thumma qad yakunu wadihan aw khafiyan. Thumma, kemudian as-saqat itu yang jatuh di dalam sanad, qad yakunu wadihan, kadang dia wadih, jelas jatuhnya. Jadi kalau seorang penuntut ilmu, walaupun dia baru belajar, ya, dia tahu bahwa ada yang jatuh di sini, dan itu sangat wadih. Yang kedua, au khafiyan. Yang kedua ada yang khafi, bentuk keterjatuhannya khafi, tersembunyi. Ya, dan semua orang tahu, bahkan sepintas lalu orang yang melihatnya dianggap bersambung, padahal sanadnya apa? Ada keterputusan yang khafi, tersembunyi. Nah, jadi ada 2 bentuk keterjatuhan dalam sanad. Ada yang wadih dan ada yang khafi. Ada yang jelas dan ada yang apa? Ada yang tersembunyi. Baik. Ini pembagian lainnya untuk keterjatuhan. Pembahasan yang ke-8, definisi hadits mudallis. Oh, ini salah ya, harusnya mudallas disebut. Baik. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Hajar. Kata beliau, fal awwalu yudraku bi adami talaqi wa min thamma uhtija ila ta'rikh. Ya, bisa dikatakan ta'rikh dibaca hamzanya, dan bisa diringankan dibaca tarikh. Yang pertama yang wadih, saqat yang sangat jelas, itu diketahui dengan adamut talaqi, tidak berjumpa. Tidak berjumpa antara seorang rawi dan antara syekh yang dia riwayatkan darinya, guru yang dia riwayatkan darinya. Iya. Wa min thamma uhtija ila tarikh. Dan yang seperti ini diperlukan apa?
tarikh untuk mengetahuinya. Diperlukan tarikh untuk mengetahuinya. Ya, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya tentang sebagian rawi misalnya dia meriwayatkan dari guru. Ya. Dia meriwayatkan dari guru. Diketahui gurunya meninggal anggaplah tahun 100 Hijriah. Dan si rawi yang meriwayatkan dari guru itu dia lahir tahun 120 Hijriah. Maka di sini jelas sekali siapapun yang melihat akan tahu. Ya. Orang yang baru lahir setelah 20 tahun gurunya meninggal tentu tidak berjumpa. Dan ini adalah hal yang wadih. Adalah hal yang wadih. Perkara yang jelas. Perkara yang jelas. Baik. Dan dengan tarikh ini diketahui banyak hal. Karena itu nanti akan datang pembahasan oleh Ibnu Hajar dari perkara yang penting dalam ilmu hadis. Seorang mengenal tawarikh, ya, mengenal tarikh para rawi. Dan ini ada buku-buku khusus menjelaskannya. Insyaallah kita akan terangkan nanti pada tempatnya. Secara global di sini pembahasan yang perlu kita pahami bahwa untuk mengetahui keterputusan itu diperlukan apa? Diperlukan melihat tarikh, mengenal tarikh. Iya. Dan dengan tarikh ini sejumlah rawi diketahui kedustaannya. Ya. Seperti seorang kadzdzab mengaku berjumpa dengan sahabat setelah ratusan tahun. Ya, berlalu dari tahun Hijriah. Ya, ini berjumpa atau tidak seperti ini? Ya jelas dia kadzdzab. Berjumpa sudah berlalu ratusan tahun. Kemudian dia berkata berjumpa dengan sahabat. Baik. Iya. Jadi diketahui tidak ada perjumpaan antara keduanya. Dan ini diperlukan tarikh untuk melihat waktu lahir rawi itu, kapan dia meninggal, atau waktu dia menuntut ilmu, kemana saja dia rihlah, Nah, Ad-Dhahabi menyebutkan di biografi Rotanul Hind, salah seorang dari kadzdzabin masyhur. Kata beliau, "Wa ma adraka ma Rotan?" Tahukah kamu siapa Rotan itu? Syekhun dajjalun bila raib. Adalah seorang syekh dajjal, tidak ada keraguan. Syekh dajjal tukang dusta. Dhahara ba'da 600 fadda as-suhbah. Dia lahir setelah 600 tahun Hijriah. Setelah itu dia mengaku sahabat. Kemudian kata Adz-Dzahabi, wa sahabatu la yakdzibun, dan sahabat tidak pernah berdusta. Wa hadza jari'un 'ala Allah wa rasulih. Adapun orang ini dia lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Maka disebut dengan tarikh tanpa kedustaannya. Baik, yang kedua dari bentuk keterputusan adalah keterputusan yang khafi, yang tersembunyi. Dan ini ada dua bentuk. Kata Ibnu Hajar, wasani al-mudallas. As-sani al-mudallas. Wa yaridu bi sighatin tahtamilu al-luqi. Ka'an wa qala. Iya. Dan hadits mudallas ini datang dengan bentuk
sighah yang mengandung kemungkinan berjumpa. Seperti kataan dari, atau seperti kata qala, ia berkata. Ya. Jadi seorang rawi dia berkata dari gurunya an fulan, dia sebut an fulan, dari fulan. Hadits itu dia tidak dengar, tapi dia katakan an fulan. Ini memberikan kesan bahwa dia apa? Dia mendengar. Ya. Atau dia katakan qala fulan, berkata si fulan, seakan-akan dia apa? Dia mendengar. Padahal sebenarnya tidak. Inilah mudallas ya. Ini bentuk yang pertama dari keterputusan yang tersembunyi. Wa kadzal mursalul khafiyyu min mu'asirin lam yalqa. Ini bentuk yang kedua dari mursal apa? Al khafi. Apa dari keterputusan yang tersembunyi, yaitu mursal al mursal al khafi. Demikian pula al mursal al khafi. Seorang mu'asir semasa dengan guru, lam yalqa, dia tidak berjumpa dengan si guru. Tidak berjumpa dengan apa? Si guru. Baik, di sini di keterputusan yang khafi ini Ibnu Hajar menyebutkan dua bentuk lain dari ulumul hadits yang dibahas oleh para ulama. Yaitu yang pertama hadits mudallas, dan yang kedua hadits apa? Al-mursal al-khafi. Nah, mudallas itu apa? Mudallas dari kata dalas. Dalas itu artinya kegelapan. Suatu yang gelap. Iya. Kalau dikatakan tadlis, itu disembunyikan. Katakan tadlis seperti seorang penjual barang, dia sembunyikan cacat barang itu, aib barang itu, dia sembunyikan dari siapa? Dari pembelinya. Dia sembunyikan. Ya, maka ini mudallis dari sisi bahasa. Ya, secara umum mudallis itu dari sisi istilah, kalau diistilahkan umum, mudallis ma ukhfiya aibuhu ala wajhin yuhimu annahu la aiba fihi. Jadi mudallis secara umum ya, untuk istilah definisinya ma ukhfiya aibuhu, apa yang disembunyikan aibnya. Apa yang disembunyikan aibnya, ala wajhin, di atas bentuk, yuhimu, yang mengesankan, annahu la aiba fihi, mengesankan bahwa tidak ada aib di dalamnya. Iya. Jadi itu mudallis. Diriwayatkan riwayat, dia kesankan seakan-akan riwayatnya bagus. Tidak ada apa? Tidak ada aibnya. Nah, dan ini definisi global ya. Biasanya mudallis itu oleh para ulama ketika definisikan secara istilah, mereka langsung masuk ke dalam pembagian tadlis. Sebab dari situ tampak jelas apa yang dimaksud dengan tadlis. Apa yang dimaksud dengan tadlis. Ya, yang jelas para ulama dalam membagi tadlis ada beberapa bentuk pembagian. Ada yang membagi tadlis menjadi dua. Yang pertama tadlisul isnad, dan yang kedua tadlis apa? Asyuyukh. Iya. Ada yang membagi menjadi tiga. Tadlisul isnad, yang pertama, yang kedua tadlisul syuyukh, dan yang ketiga tadlisul taswiyah. Tadlis at-taswiyah. Ada yang membagi menjadi 5. Iya. Ada yang membagi menjadi berapa? Menjadi 5. Yang pertama tadlisul isnad, yang kedua tadlisul taswiyah,
Yang ketiga tadlisul qata'. Yang keempat tadlisul ataf. Tadlis al-ataf. Dan yang kelima tadlis asy-syuyukh. Yang kelima tadlis apa? Asy-syuyukh. Nah, baik. Ada yang menyebutkan pembagian lain. Ada yang menyebut tadlisus sukut, ada yang menyebut tadlisus sighah, ada yang menyebut tadlisul buldan. Ya. Tapi untuk kesempatan ini kita bahas beberapa bentuk itu secara global saja. Jadi yang membagi dua tidak keliru. Sebab seluruh pembagian yang lain selain tadlisus syuyukh itu masuk ke dalam tadlis apa? Tadlisul isnad. Dia membagi menjadi tiga, dia keluarkan taswiyah, karena memang di antara bentuk tadlis yang paling jelek adalah tadlis apa? Tadlis taswiyah. Karena itu dikeluarkan. Dia merinci, mereka mentaksil semua bentuk apa? Semua bentuk tadlis. Semua bentuk tadlis. Iya. Maka jenis tadlis itu banyak. Insyaallah taala saya akan rinci. Tapi sebelum saya rinci, saya beri definisi dulu untuk mursal al-khafi. Iya. Al-mursal telah kita terangkan ya dari sisi bahasa. Al-khafi artinya tersembunyi. Artinya apa? Yang tersembunyi. Nah, dan ini kisim dari anwaul hadis disebut oleh beberapa ulama dengan nama tersendiri, yaitu dengan nama apa? Al-mursal al-khafi. Nah, ya, di antara yang mendefinisikan al-mursalul khafi, yang memberi definisi Ibnu Salah. Dia beri definisi. Demikian pula Nawawi, Al-Iraqi, As-Suyuti, dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Iya. Mereka memberikan definisi. Walaupun di dalam mendefinisikannya ada perbedaan. Iya. Antara ada perbedaan di kalangan para ulama bagaimana membedakan definisi tadlis dan mursalul khafi. Sebab mursalul khafi didefinisikan oleh Ibnu Salah, ma urifa fihi al-irsal bima'rifati adamis sama' min ar-rawi fihi aw adamil liqa'. Ya, kata Ibnu Salah, mursal khafi apa yang diketahui padanya ada irsal. Bima'rifati adamis sama' min ar-rawi fihi, dengan mengetahui bahwa si rawi itu tidak mendengar dari guru di situ, atau adamil liqa', atau dia tidak berjumpa dari guru. Tidak berjumpa dari apa? Dari guru. Ya, ini bahasa Ibnu Salah, ada kemungkinan dia tadlis bentuknya, dan ada kemungkinan dia apa? Dia dianggap irsal. Ya. Dan tentunya pelajaran ini pelajaran tahap dasar,
Dan silam pendapat antara hal ini banyak. Maka saya globalkan saja bahwa rawi yang meriwayatkan dari seorang guru itu tidak lepas dari 4 keadaan. Ini untuk membedakannya antara tadlis dan mursalul khafi. Tidak lepas dari berapa? 4 keadaan. Keadaan yang pertama, ayathbuta sama'uhu minhu. Keadaan yang pertama telah syah si rawi itu mendengar dari guru. Sudah syah dia mendengar dari apa? Dari guru. Keadaan yang kedua, telah syah diketahui dia berjumpa dengan guru. Berjumpa dengan guru, tapi tidak diketahui dia mendengar. Kalau yang pertama diketahui mendengar ya. Kalau ini diketahui apa? Berjumpa saja. Ya, ada orang yang berjumpa belum tentu apa? Belum tentu mendengar hadis. Ya, seperti kita sebut tadi, sebagian tabi'in berjumpa dengan sahabat, pernah melihat sahabat, tapi tidak mendengar dari siapa? Dari sahabat, seperti Al-Amash. Ya, katanya beliau melihat Anas bin Malik. Ya, tapi tidak ada riwayatnya dari siapa? Dari sahabat yang syah. Jelas ya? Baik. Keadaan yang ketiga, telah pasti keduanya satu masa, satu zaman. Ya. Kalau dia satu zaman, pastikah dia berjumpa? Hah? Belum tentu. Ya. Jelas ya? Kita satu masa dengan Syekh Al-Albani. Ya. Ada yang berjumpa dengan Syekh Al-Albani? Ya. Kan begitu. Belum tentu kita dikatakan satu masa tapi apa? Berjumpa. Ini keadaan yang ketiga. Iya. Keadaan yang keempat. Ya. Keadaan yang keempat, dia tidak memiliki 3 keadaan di atas. Jadi tidak satu masa. Ya, kalau tidak satu masa, berarti pasti tidak mendengar dan tidak apa? Tidak berjumpa. Iya. Cuma dia meriwayatkan dengan sigha apa? Sigha an. Dia pakai an atau anna atau qala, pakai sigha muhtamalah yang memberi kesan dia mendengar. Ini 4 keadaan. Keadaan yang pertama, ya, kalau seorang rawi meriwayatkan dari orang yang sudah pasti dia mendengar dari rawi itu, ternyata yang dia riwayatkan sesuatu yang dia tidak dengar, maka ini hukumnya disepakati oleh ulama dihukumi sebagai apa? Tadlis. Dinamakan apa? Tadlis. Ya, dia sudah dengar dari guru. Mendengar dari guru. Ya. Setelah itu dia riwayatkan hadis dengan perantara. Sebenarnya dengan perantara. Tapi perantara dia tidak sebut. Langsung dia sebut nama guru. Jelas ya? Maka ini pasti dihitung apa? Tadlis. Ya. Sebab kesan dia menyamarkan sangat jelas. Orang yang mendengar, oh ini Abu Zubair biasanya meriwayatkan dari Jabir. Abu Zubair dari Jabir. Sebab dia banyak meriwayatkan dari Jabir. Ketemu dengan Jabir. Ya, begitu dia mendengar dengan perantara, tapi perantara tidak disebut langsung, disebut dari Jabir. Ini tadlis atau bukan? Hah? Ini pasti disebut apa? Disebut tadlis. Ini tidak ada silam pendapat. Dia dianggap apa? Dianggap tadlis. Yang kedua, baik yang kedua, di keadaan dia liqa, punya liqa, perjumpaan. Iya. Dia berjumpa. Dia berjumpa. Tapi tidak diketahui dia mendengar.
Kalau dia berjumpa, meriwayatkan dari orang yang berjumpa dengannya dengan siga yang mengesankan dia mendengar, ini dihitung apa? Dihitung tadlis atau mursalul khafi? Kebanyakan ulama menghitungnya sebagai apa? Sebagai tadlis. Iya, sebagai tadlis. Adapun Al-Bazzar, Ibnu Al-Qattan dan selainnya, ini dianggap sebagai mursalul khafi. Sebagai mursal apa? Al-khafi. Iya. Jelas ya? Keadaan yang ketiga, dia meriwayatkan dari orang yang semasa dengannya sesuatu yang dia tidak dengar darinya. Yang meriwayatkan dari semasa, dia tidak berjumpa. Ya. Ini dihitung apa? Dihitung keterputusan. Jelas. Tapi keterputusannya dianggap apa? Tadlis atau dianggap mursalul khafi? Nah, kebanyakannya tidak menghitungnya sebagai tadlis. Berbeda dengan Ibnu Shalah ya. Ibnu Shalah menganggapnya sebagai apa? Sebagai tadlis. Ya, dan bukan cuma Ibnu Shalah saja. Ada para a'imah yang lain yang menganggap hal tersebut sebagai tadlis. Ya, di antara yang menganggapnya sebagai tadlis selain dari Ibnu Shalah, iya, adalah An-Nawawi, Al-Iraqi, Ibnu Al-Mulakkin, At-Tibi, Ibnu Jamaa, Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ya, afwan ya, untuk itu lain itu. Ibnu Shalah, Al-Iraqi, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, Al-Bulkini, Al-Khatib, dan Ibnu Al-Athir. Iya. Mereka menganggapnya masuk ke dalam apa? Bentuk tadlis. Sedangkan kebanyakan yang lain, mereka menganggap itu bukan tadlis. Itu dianggap mursalul khafi. Termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Bahkan Ibnu Hajar, ya, berkata mim mu'asirin apa? Lam yalqa. Beliau sebutkan syarat itu. Ya, mu'asir tidak berjumpa. Ya, ini untuk membedakan. Ya, Ibnu Hajar menguatkan pendapat itu supaya beda antara mudallis dan apa? Mursalul khafi. Bagi Ibnu Hajar rahimahullah, tadlis itu khusus untuk orang yang meriwayatkan di keadaan pertama dan kedua. Itu tadlis. Jadi dia meriwayatkan dari orang yang dia dengar darinya atau dia berjumpa, dia riwayatkan sesuatu yang dia tidak dengar, itu disebut tadlis. Tapi kalau mu'asarah, dia hanya semasa, itu disebut mursalul khafi. Menurut siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jelasnya? Iya. Baik, keadaan yang ke berapa? Keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat, dia meriwayatkan dari orang yang dia tidak mu'asarah dengannya, tidak berjumpa, tidak pula apa? Mendengar. Ya, ini di kalangan kebanyakan ahli hadits tidak dihitung apa? Tidak dihitung tadlis. Tidak dihitung tadlis. Iya. Walaupun Ibnu Abdul Bar ada menukil dari sebagian ahli hadits itu dianggap tadlis. Tapi yang benarnya ini bukan tadlis. Ya. Bukan apa? Tadlis. Tadlis itu disyaratkan harus ada apa? Harus ada iham bis sama. Rawi mengesankan dia mendengar. Ini orang tidak semasa. Ya. Misalnya saya berkata,
Anggap saya ya. Saya berkata Al-Bukhari. Ya. Berkata Al-Bukhari. Ada kesan bahwa saya mendengar dari Al-Bukhari? Hah? Tidak ada kesan, sebab saya tidak semasa dengannya. Jauh ya. Ya. Jadi kalau seperti itu tidak ada kesan, tidak ada masalah. Tidak dianggap tadlis. Ya. Yang menjadi masalah kalau ada kesan. Nah, itulah kesannya kalau dia pernah mendengar dari guru, pernah berjumpa, atau di mu'asarah. Di 3 hal ini. Ya. Mungkin ada kemungkinan tadlis. Ya, tapi kalau Ibnu Hajar, ya, dan selainnya dari para ulama, dia pastikan tadlis di yang pertama dan kedua. Kalau dia mendengar dan apa? Kalau berjumpa. Ya. Adapun mu'asarah semasa, ini hanya dihitung mursalul khafi. Dihitung sebagai apa? Mursal al-khafi. Baik. Ya, selesai sudah ya. Apa yang dimaksud? Perbedaan antara tadlis dan mursal al-khafi. Ya, dan di dalam hal ini saya sudah uraikan ada silang pendapat di kalangan ulama. Dan ini memberikan pengaruh nanti. Ada pengaruhnya. Sebab ini bukan silang pendapat biasa. Kalau yang kemarin-kemarin kan banyak biasa, tidak mempengaruhi dalam istilah orang. Tapi kalau ini, ya ada pengaruhnya. Sebab tadlis itu mempengaruhi riwayat seorang rawi. Riwayat seorang apa? Riwayat seorang rawi. Kalau dia pakai mudallis, tidak diterima nanti riwayatnya kecuali dia pakai siga yang tasrih bis sama. Siga yang dia jelaskan dia mendengar. Dia berkata haddatsana, menceritakan kepada kami, akhbarana, mengabarkan kepada kami, amba'ana. Kapan dia pakai an atau qala, itu harus diperiksa. Yang tidak didiamkan, kalau tidak ada bukti dia mendengar. Jelas ya? Ini untuk apa? Tadlis. Iya. Ini untuk apa? Untuk tadlis. Jadi sekarang di 3 tingkatan. Nanti cara menghitungnya beda. Kalau Ibnu Hajar yang tidak mendengar, tidak berjumpa, ini dihitung mudallis semua. Tapi yang semasa kalau meriwayatkan dari orang yang apa namanya, dia tidak dengar darinya, yang semasa tidak dihitung mudallis. Jelas ya? Ya kalau dia tidak dihitung mudallis, riwayat yang lain bagus saja. Dia mau pakai an, mau pakai hadatsan, tidak ada masalah. Tapi menurut ulama yang memasukkan mu'asarah, ini juga dihitung apa? Dihitung tadlis. Karena itu memang buktinya, ya, di buku-buku yang menyusun nama-nama para mudallis, mereka berbeda dalam menghitung berapa jumlahnya. Jelas ya? Berbeda dalam menghitung berapa jumlahnya. Ya, karena itu antum jangan heran, Ibnu Hajar punya buku ya khusus nama-nama para mudallisin. Iya. Al-Ala'i juga di Jami'ut Tahsil menyebut kaidah tentang hal ini dan beliau terangkan sejumlah nama. Dan ada buku muasir, ya, orang menulis di masa sekarang, dia membawakan nama-nama mudallis lebih banyak lagi dari yang disebut oleh Ibnu Hajar. Kenapa? Sebab dia masukkan dalam definisi tadlis sesuatu yang tidak dianggap oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar. Jadi berbeda di dalam hitungan. Ya, ini pengaruhnya ya. Ini pengaruhnya. Walaupun seorang ahli hadits, hal ini sebenarnya bukan hambatan baginya. Sebab tiap kali dia mendatangi sebuah sanad, dia periksa sanad itu dari segala sudutnya. Termasuk dari arah tadlis, ada tadlis atau tidaknya. Ya, dan ini mengharuskan dia memastikan banyak hal. Banyak hal yang akan lebih detail ketimbang kalau kita berbicara tentang kaidah-kaidah global saja. Ya. Baik, sekarang saya akan berpindah. Jadi tentang hukum tadlis dan mursalul khafi ini dilihat nanti. Tadlis itu